Saudara-saudariku yang terkasih, para murid setelah berkarya, bekerja, melayani banyak orang dengan mengajar, membuat mukjizat, kemudian mereka berkumpul bertemu dengan Yesus. Lalu mereka cerita pengalaman-pengalaman pada saat mengajar, membuat mukjizat, dan Tuhan mendengarkan mereka. Lalu Tuhan mengajak, mari kita beristirahat ke tempat yang sunyi. Kita diajarkan oleh Tuhan dalam hidup ini, dalam bekerja ini, kita juga perlu mengundurkan diri. Yang sering Bapak Ibu sudah pernah mengalami ikut retret, ikut rekoleksi, mengundurkan diri dari kesibukan sehari-hari. Di sana berdoa, membuat refleksi pengalaman-pengalaman hidupku yang kemarin. Setelah itu berkarya lagi. Seperti gergaji. Kalau gergaji itu dipakai terus, tetap bisa dipakai, tetapi kan kurang tajam. Membutuhkan tenaga dan waktu yang lama untuk memotong kayu atau memotong benda lain. Tetapi seandainya sehari tidak dipakai, kemudian diasah, lalu hari berikutnya dipakai lagi, gergaji itu akan cepat bekerja, tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama untuk mengerjakan memotong benda-benda lain. Yesus mengajarkan para murid demikian. Mari kita beristirahat sejenak. Saling cerita pengalaman hidupmu, karyamu. Mengundurkan diri. Jangan bekerja terus. Berkarya terus. Pekerjaan selalu ada setiap hari. Tetapi nanti lama-lama kurang mendalam, kurang dangkal, kurang mendalam. Maka kita perlu mengundurkan diri, istirahat sejenak, refleksi. Lalu di sana setelah itu kita kembali berkarya, bekerja. Supaya dalam karya itu juga kita bisa melayani orang, bekerja dengan lebih mendalam, lebih punya arti, punya makna bagi kehidupan ini. Kita tahu namanya ora et labora. Berdoa dan bekerja, berdoa, bekerja. Seperti mesin dan aki di mobil itu. Aki dari mesin, mesin dari aki, terus saling mengisi dan bisa mobil berjalan dan bisa menerangi dengan lampu yang terang untuk jalan yang gelap. Kita tidak boleh yang bekerja terus, itu nanti bisa disebut orang yang sangat aktivisme, hanya bekerja terus, tetapi lama-lama kering. Kita juga tidak boleh berdoa terus, hanya sampai pada verbalisme, refleksi hanya omong doa, tapi nggak mau bekerja. Nah, Tuhan mengajarkan kita supaya hidup kita imbang, bekerja di tengah dunia, tapi kemudian mengundurkan diri, tapi bersama Yesus Sehingga aku bekerja, aku berdoa selalu bersama Yesus, sehingga hidupku, kalau kita sadari itu, akan mendalam karena bersama Tuhan.
Kalau hanya merasa tidak ada kehadiran Tuhan, ya kering hidupku, tidak mendalam, dangkal. Maka para murid istirahat, ya Yesus ada di sana berkarya, ya Yesus mendampingi mereka. Nah, kita pun demikian. Maka anugerah yang luar biasa, ada adorasi abadi, kita bisa mengundurkan diri, berdoa sejenak, kemudian berkarya. Tempat ini sangat bagus ya, mall, adorasi. Ya, kita setelah itu di sana aktivitas fisik, makan, minum, lihat kanan, lihat kiri, cuci mata, tapi kerja sibuk kering, ke doa. Sana lagi, doa. Tapi Tuhan juga hadir di sana, juga hadir di sini. Jadi mendalam. Bapak Ibu kalau ziarah di kota-kota besar ya gereja besar di tengah kota, sampingnya mesti mall. Dulu orang habis ke gereja nggak pulang ke mall. Nah, ini kalau mau usaha ya buat gereja yang besar di tanah yang kosong, sampingnya buat mall. Nah, itu mesti akan laris itu orang dari mall gitu. Ya, di sini sudah ada ya mall di dalam gereja ya itu. Jadi ini di Eropa biasanya begitu, ada katedral atau gereja atau basilika di sana ya, basilika nanti sampingnya mall. Orang jadi habis ke gereja ditangkap oleh mall itu. Kalau ke Teresia itu mall pertama kali namanya Sarinah. Depannya kan gereja Teresia. Itu mall zaman Obama masih kecil. Dulu. Nah, itu gereja Teresia depannya mall Sarinah, mall yang paling tua di Indonesia. Ya, maka itu menggambarkan kita jangan lupa bahwa hidup ini ya perlu memperhatikan kerjaku, hidupku di tengah dunia, tetapi juga jiwaku. Karena badan kita dari badan yang berjiwa, bukan jiwa saja. Terus untuk memikirkan jiwaku, terus sepanjang hidup doa, coba Bapak Ibu kalau adorasi dari pagi sampai malam, nanti kan ngap lapar. Seperti kudu anil, itu lapar. Tapi ya di rumah mesti dimarahi istri atau suaminya karena nggak masak. Tapi kan harus doa. Coba Bapak Ibu kerja terus, nanti kan stres. Semua ada, stres. Kok hidupku rasanya kering ya, dangkal ya. Apa yang kurang ya? Maka Salomo minta kebijaksanaan. Salomo anak Daud. Bapakku Daud sudah memberi kerajaan yang hebat, umat yang hebat, semua sudah serba kaya, semua. Apa yang kau butuhkan, Tuhan kan minta kepada Salomo. Maka dia kebijaksanaan supaya bisa menghakimi umatnya dengan adil, membedakan baik buruk. Demikian, maka kita pun juga kadangkala seperti Salomo, semua serba ada, tapi kita lupa yang kita butuhkan ya kebijaksanaan itu. Kita mohon kepada Tuhan supaya hidup kita imbang. Jadi jiwa ragaku ini ya perlu diberi makanan, jiwaku ya hening bersama Tuhan. Itu yang disebut kudus, karena Tuhan yang kudus hadir. Tadi dalam bacaan rohani dari Bunda Maria mengatakan kemurnianku, kemurnianmu, itu artinya kudus, murni, suci, karena Yesus lahir, hadir di rahim Bunda Maria. Maka Bunda Maria kudus, suci. Kita kan juga kalau menyadari kita nanti menerima tubuh Kristus, di mana-mana kita menyadari Tuhan hadir di dalam diriku, aku kan kudus, suci.
untuk itu ya aku harus berusaha. Kalau dalam pikiran sudah jahat, kekudusanku itu menerangi seperti tadi dalam bacaan rohani tadi, Bunda, menerangi mulai gak pikirkan itu. Mulai dari hatiku, gak mikirkan itu. Gak mikirkan itu. Jangan ngombro-ngombro, ada orang yang doa kok senyum-senyum gini-gini loh. Anak muda mikirkan apa? Yang porno-porno mau doa begini-begini. Nah, itu ngombro-ngombro karena membiarkan yang jahat itu menguasai pikirannya. Nah, maka kalau pikiran yang jahat yang mau hilangkan. Kesucian, kekudusan, kemurnian menerangi jiwaku, hatiku, dan itu harus nampak di dalam tindakanku. Jadi maaf kalau omong kasar, omong jorok, omong ini, itu karena pikirannya, hatinya sudah jorok. Kalau Anda sekarang banyak orang toh yang disalahkan, misalnya para putri pakaiannya begini maka banyak pemerkosaan. Bukan. Tetapi pikirannya jorok, pikiran orang yang melihat itu dari dirinya, bukan orang lain dulu. Tetapi dari hatinya, pikirannya sudah jorok. Nah, Tuhan ingin hadir di dalam diri kita, ya, kesucian, kemurnian, itu kan menyucikan hatiku, pikiranku, cara pandangku. Lalu membuat hal-hal yang kita lihat itu menjadi indah. Adam Hawa sebelum kena dosa, mereka kan telanjang. Enggak jorok, tidak. Tapi setelah Adam dan Hawa berdosa, kemudian merasa malu, loh aku telanjang, istriku, suamiku telanjang. Maka berulang kali Anda dengar, mari Tuhan ingin untuk mengubah hidup kita, yaitu dengan membiarkan Tuhan meresapi seluruh hidupku. Mari ke tempat yang hening. Kamu istirahat. Aku rahmatku yang bekerja menerangi cara pikirmu, hatimu, cara pandangmu, perspektifmu, sehingga melihat dunia itu indah dan kita bisa mewartakan hal-hal yang indah. Kita bisa bekerja, berbuat yang baik, yang indah. Maka terus selalu semangat, selalu bersemangat terus menerus. Itu tidak hanya yang tadi saya sebut yang jorok, porno, tetapi yang marah. Kalau aku ada rasa marah, Tuhan hadir dalam diriku. Aku harus menguasai rasa marah. Aku harus coba. Susah sekali mengampuni, tapi Tuhan hadir supaya Tuhan membantu aku mengampuni. Tidak mudah, tetapi biar Tuhan yang kesucian itu melibatkan Tuhan. Tuhan yang bekerja, yang berkarya. Gitu. Dengan usaha juga niat baik kita. Dalam pesta Santa Agatha ini kita diingatkan, yaitu kesucian dan kemartiran itu akan membuat kita berani menyerahkan hidup kita. Kalau kita ya seperti katakan Bunda Maria, murni, suci, kudus, Tuhan di dalam diri kita. Sehingga siksaan seperti Santa Agatha, dibunuh, disiksa, dibakar, dia tetap setia pada Tuhan dan tersenyum. Karena Tuhan bersatu dalam diriku, jiwaku, dan ini fisikku. Ya, kadangkala mungkin para kudus itu tidak merasakan sakit yang luar biasa karena Tuhan rahmat Tuhan yang ini hadir di situ. Jadi aku mengalami cobaan, siksaan, terus macam-macam ini bersama Tuhan. Maka kita sering heran, banyak orang kudus ini kok bisa yang mampu tetap setia pada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia merasakan kehadiran Tuhan di dalam penderitaan itu.
Kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya hidup kita suci murni kalau kita menyadari Tuhan yang kudus itu hadir di dalam diri kita. Jadi Anda semua itu bisa menjadi kudus, bisa menjadi santo santa, itu orang yang sudah meninggal ya. Setiap hari aku kudus suci. Kalau menyadari ya ikut Ekaristi. Terus di dalam bekerja sebagai ibu rumah tangga, di kantor, di mana saja Tuhan hadir di situ. Bersatu denganku Tuhan. Nah, itu aku kudus, aku suci. Aku akan menjadi orang kudus. Seperti Bunda Maria, Yesus di rahimnya, maka dia kudus. Mana-mana kudus. Dan itu menerangi pikiran hatinya, maka dosa asal tidak ada padanya. Lalu dia diangkat ke surga. Kita mohon rahmat kekudusan. Bisa kita menjadi orang kudus sehingga kita bisa menjadi lilin yang selalu menyala, menghadirkan Tuhan. Anda adorasi, Tuhan bersabda, mendengar, hening. Anda ke sana, saya membayangkan Anda seperti monstran ini. Melihat Anda, oh Yesus hadir di dalam diri kita, orang-orang umat Tuhan. Hidup di monstran, hidup. Tuhan tidak hanya ditahtakan di sini, tetapi bersatu dengan diriku. Coba saya bayangkan kalau Anda dalam hidup di tengah kantor, di masyarakat, di mana saja bagaikan monstran itu. Sehingga orang lain itu menghormati, menyembah. Tapi jangan lupa nanti banyak orang menghormati, menyembah dan memuji, memuliakan Anda seperti keledai pada waktu nanti Tuhan Minggu Palma. Keledai dinaiki Yesus. Wah, dieluk-elukan. Keledai, wah aku bangga banget dieluk-elukan orang. Padahal dieluk-elukan Yesus, bukan keledainya. Kadang-kala kita sombong, ini wah aku hebat, atau ini. Padahal karena apa aku hebat? Ya Yesus bersertaku. Berkah Gusti, maka berkah dalam. Maka kita perlu menyadari itu, kehadiran Tuhan yang maha segala-galanya membuat aku harus rendah hati, biar Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan, dan kita bisa berkarya untuk melayani sesama kita. Amin.